Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Amma ba'du. Sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Sumatera Barat, Darmasraya, Indonesia. Maka ketahuilah bahwa Allah Jalla wa'ala menjadikan majalisul ilm adalah tempat untuk kebaikan kaum muslimin. Wa madza al-majalisul ilm? Apa itu majalisul ilm? Majalisul ilm adalah tempat untuk menuntut ilmu, tempat bertemunya antara dua faktor dari alimun yang merilai ilmunya dan dari santri dan murid yang mengabsorpsi ilmu yang dirilai oleh guru tersebut. Maka inilah hakikat dari majalis al-ilm. Dan majlisul ilm, barakallahu fikum, di sana ada penyebab yang menyebabkan seorang muslim menjadi baik di dunia dan di hari akhirah dengan puncaknya masuk kepada surga. Dan di sana ada ukubah, dan di sana ada punishment, dan di sana ada ancaman keras bagi mereka yang lari, bagi mereka yang menjauhi dari majalisul ilm. Di dunia akan dalam keadaan tersesat, dan di hari akhirah akan masuk kepada api neraka. Inilah hakikat dari majalisul ilm. Maka oleh sebab itu majlisul ilm diperintahkan oleh Nabi kita untuk dihadiri. Seperti hadis yang datang dari 5 sahabat. Sahabat yang pertama dari Ibni Abbas, meskipun sanadnya dhaif, an ba'di ashabina, an Ibni Abi Najih, an Mujahid, an Ibni Abbas. Maka di sini ada rawi yang mubham, an ba'di ashabina. Dan yang kedua datang dari Abi Hurairah min tariq Humaid al-Makki an Atha ibni Abi Rabah an Abi Hurairah. Humaid al-Makki majhul. Dan di jalan yang ketiga dari Anas ibnu Malik, yang mana diriwayatkan dari Muhammad ibni Thabit an Thabit al-Bunani an Anas. Wa Muhammad ibnu Thabit dhaif. Dan jalan yang keempat dari Jabir, dan jalan yang kelima dari Ibnu Umar. Maka datang dari 5 jalan, meskipun
dalam keadaan dhaif namun bisa naik kepada derajat sahih li ghairi, dan telah disahihkan oleh para ulama, di antaranya Al-Albani rahimahullah, dan Syekh kami Mukbil pun mensahihkannya. Maka di dalam hadis ini disebutkan bagaimana Nabi memerintahkan agar seluruh kaum muslimin datang ke majalisul ilm, dan disebutkan bahwa padanya keutamaan yang besar. Maka di hadis disebutkan dari 5 sahabat tadi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, qila waman, qila fama riyadul jannah ya Rasulullah, qala majalisul ilm. Maka di antara kalian, kata Nabi, barang siapa yang mendapati majlis-majlis ilmu, the council for seeking ilm, farta'u, maka wajib bagi kalian untuk duduk padanya. Maka ditanya, fama riyadul jannah, jika kalian melewati taman-taman surga, maka duduklah. Maka ditanya, apa itu taman-taman surga? Qila majalisul ilm. Maka dikatakan bahwa dia itu adalah majlis-majlis ilmu. Maka di dalam hadis ini yang sahih tadi telah selesai takhrijnya, bahwa majlis ilmu disebutkan di dalam hadis ini sebagai riyadul jannah. Maka di sini menjadi keutamaan bagi kita bahwa majlis ilmu yang kita ada padanya setiap hari, alhamdulillah, setelah zuhur, ba'dal asr, ba'dal maghrib, ba'dal fajr, maka disebutkan di sini riyadul jannah. Kenapa Nabi memberikan nama dengan riyadul jannah, nama dengan taman-taman surga? Karena mempunyai keutamaan yang besar. Dinamakan dengan taman-taman surga karena majalisul ilm yajurru sahibuhu ilal jannah. Maka majelis-majelis ilmu akan menyebabkan orang-orang yang duduk padanya masuk kepada surga. Dan pendalilannya banyak sekali di Al-Quran. Di antaranya, orang yang duduk menuntut ilmu, dia akan menjadi orang yang takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah tidak lain kecuali balasannya surga. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Lafaz innama yufidul hasr, maknanya adalah tidak ada yang paling takut dari hamba-hamba Allah kepadanya kecuali mereka orang-orang yang berilmu. Maka orang-orang yang berilmu agama, dia takut kepada Allah. Adapun orang-orang awam yang tidak mengenal agama, mereka meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan kebaikan-kebaikan yang ada karena kejahilan. Namun orang-orang yang mempunyai ilmu tahu ini adalah keutamaan yang besar, tahu Allah akan mengadabnya di hari akhirah kelak, maka dengan ilmunya dia selamat di dunia dan di hari akhirat. Maka dari sini mana pendalilan majalisul ilm menyebabkan orang yang duduk padanya masuk surga sampai disebutkan riyadul jannah, kata Nabi di hadis tadi, karena orang-orang yang berilmu akan menjadi takut kepada Allah, dan takut kepada Allah akan menyebabkan dia masuk kepada surga. Maka disebutkan di dalam Al-Quran juga, jannatu adnin jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbahu. Maka disebutkan bahwa balasan bagi orang-orang yang bertakwa,
yang takut kepada Allah adalah surga Aden yang mengalir sungai di dalamnya dan kekal di dalamnya. Kenapa? Karena dzalika liman khasyiya rabbahu. Karena dulu dia takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah karena apa? Karena menuntut ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tidak ada dari manusia yang paling takut kepada Allah kecuali mereka para penuntut ilmu. Maka di sini kenapa Nabi mengatakan, jika kalian mendapati riyadul jannah, wakila majalisul ilm, barang siapa yang mendapati majelis-majelis ilm, dikatakan riyadul jannah, the garden of the paradise. So the counseling for seeking ilm, Nabi Muhammad SAW melaqabinya with the gardens of the paradise. Why? Because who seeking ilm will fear to Allah and coming to the paradise. Maka barang siapa yang menuntut ilmu, dia akan takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan akan masuk kepada surga. Adapun di sana dalilun, kalau tadi di Al-Quran 2 ayat, maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Whoever seeking ilm, Allah make easy path to the paradise. Maka barang siapa yang mencari ilmu, Allah mudahkan baginya untuk masuk kepada surga. Maka inilah dari hadis yang datang dari 5 sahabat tadi, bahwa barang siapa yang mendapati majalisil ilm, maka dia harus duduk padanya. Farta'u bifi'lil amr, harus duduk padanya. Agar apa? Agar kalian mendapatkan ilmu dan kalian mendapatkan kebaikan di dunia, kemudian di hari akhirah, karena takut kepada Allah dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dimasukkan kepada surga. Dan dari keutamaannya juga di dunia, yang hadir di majelis ilm bukan hanya kelak akan dimasukkan di surga saja, tetapi di dunia min akhyarin nas. Namun di dunia dia menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Kama sabata fi sahih al-Bukhari an Utsman ibn Affan, an Utsman ibn Affan. Maka telah datang dari Utsman ibn Affan di sahih al-Bukhari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran sebagai seorang murid. Wa 'allamahu, dan sebaik-baiknya kalian menjadi seorang guru yang mengajari Al-Quran. Maka di dalam hadis ini dijadikan 2 perkara, antara guru yang menilai ilmu dengan murid yang mengabsorpsi, menerima ilmu dari gurunya. Dikatakan keduanya yang berada di majlis ilm di Riyadul Jannah sebagai khairukum, sebaik-baiknya kalian. Karena khairukum takdiruhu akhyarukum, ala wazn ismu tafdil af'alu, akhyarukum, sebaik-baiknya kalian wahai kaum muslimin, orang yang duduk di majelis ilm baik, dia sebagai murid mentransfer dan mengabsorpsi ilmu. Atau yang kedua baik, dia sebagai mudaris, ustaz, guru yang merilai ilmu. Maka keduanya bersimbiosis mutualisme menjadi majelis ilmu. Keduanya dalam keadaan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Allah menjadikan majelis-majelis ilmu bagi kaum muslimin, agar kaum muslimin mendatanginya. Dan yang mendatanginya tadi di dunia dia termasuk khairukum, sebaik-baiknya dari kaum muslimin.
Dan yang kedua dikatakan riyadul jannah karena orang-orang yang banyak duduk di majelis ilmu. Seperti di hadis Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dia kelak dimudahkan untuk masuk kepada surga. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka majelis ilmu telah kami sebutkan tadi, barang siapa yang menerimanya dan duduk dan beristirahat padanya, di dunia akan menjadi mulia, khairukum, sebaik-baiknya kaum muslimin, dan di hari akhirat akan dimasukkan kepada surga karena pendalilan ayat dan hadis, dimudahkan kepada surga karena takut kepada Allah. Dan majalisul ilm ini kebalikannya. The counseling for seeking ilm, if someone living causing for going to the hellfire, maka barang siapa majelis ilmu ini orang-orang itu meninggalkannya, maka ukubah, the punishment, who's living majalisul ilm, the first in the world, Allah give him this guiding. Allah akan menjauhkannya dari hidayah. Allah akan menjauhi hatinya dari kebenaran. Dan yang kedua, because he's ignorant from his religion, so came to the hellfire. Maka karena dia bodoh, meninggalkan majelis ilmu, tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka bermuara dari kebodohannya dengan masuk api neraka. Maka dalil for this guiding in his world, in this world, like hadis muttafaqun alaih an Abi Waqidin al-Laythi. Lama dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Abu Waqid, bainama nahnu ma'an nabi fi majlisin ijja'ana thalathatun fadakhala ilal masjid ithnan fa dhahaba wa nafara wahidun. Di saat kami duduk bersama Nabi, kata Abu Waqid al-Laythi, kemudian datang 3 orang ke majlis kami, majlis ilmu. Fadakhala ithnan, maka masuk 2 orang dan 1 berlalu, tidak mau masuk ke majlis ilmu. Maka disebutkan, ala ukhbirukum bihaula ats-tsalatsa. Setelah itu Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, maukah kamu aku berikan bagaimana sikap Allah kepada 3 orang ini? Maka digambarkan oleh Nabi. Amal awal, adapun yang 2 kelompok yang masuk masjid tadi. Amal awal, fa wajada furjatan fi majlisin fajalasa fa'awahullah ilaih. Maka orang yang pertama yang masuk, dia semangat melihat majelis ilmu kosong di depan. Dia datang in front of the Nabi with the sahabat. Maka fa'awahullah ilaih, Allah give him the big guidance. Allah memberikan semangat yang kuat padanya, istiqomah dan hidayah yang besar. And the second, dan yang kedua, fastahya, he is sighing, fastahyullah lahu, maka Allah malu-malu kepadanya. Disebutkan di hadis, dia duduk di belakang dari majelis, malu, dilihat orang malu mendekati Nabi, maka Allah pun malu dalam memberikan kebaikan kepadanya. Maknanya diberikan hanya ala kadarnya saja. Berbeda dengan yang pertama yang semangat
menulis faidah, duduk di depan, mendengar ucapan Nabi, tidak ada mikrofon, lebih dekat, lebih mendengar, dan seterusnya. Wa amma tsalits and the third. Adapun yang ketiga, fadzahaba fa'aradallahu anhu. He is leaving from the council of seeking ilm. Maka dia lari dari majelis ilm. Fa'awallahu alaihi. So Allah leave him. Allah hiding him from the guidance. Maka Allah menutup dari hidayahnya. Allah berpaling dari hatinya. Karena dia berpaling dari majelis ilm pulang. Maka dari hadis yang sahih muttafaqun alaih ini menjadi pendalilan bagi kita. Dari khutbah yang pertama tentang majlisul ilm, di mana disebutkan di khutbah yang pertama, majlisul ilm adalah riyadul jannah. Barang siapa yang duduk farta'u, dia menjadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Di dunia menjadi orang yang paling mulia dari kaum muslimin. Kedua, di hari akhirah dimasukkan kepada surga dengan mudah. Adapun majelis ilm di khutbah yang kedua, ukubah, the punishment bagi mereka orang yang lari, they leaving the majalis ilm, the first in this world, Allah make him misguiding. Fa'aradallahu anhu. He leaving, not coming to majelis ilm. Allah leave his heart. Allah leave from his heart. So Allah make him misguiding. Maka ini yang pertama dari ukubah bagi mereka orang-orang yang menjauhi majelis ilmu. Allah menjadikan dia dalam keadaan tanpa hidayah. Susah untuk beristiqomah. Susah mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ada keburukan di hatinya menyebabkan dia tidak mau duduk. Maka ini yang pertama. But they have after this in the hereafter jumping to the hellfire. Maka yang menyebabkan keburukan yang kedua, di hari akhirat kelak dia akan ditenggelamkan di api neraka karena kebodohan, tidak mau menuntut ilmu syar'i. Maka telah banyak pendalilan dari Al-Quran. Allah berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul khasirun. Maka di dalam ayat ini jelas dikatakan oleh Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Maka telah aku lemparkan kepada api neraka kebanyakan dari jin dan manusia. Bagaimana sifat mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi ditutupi oleh hidayah, tidak mengakali, tidak peduli. Yang penting hanya sekedar make money. The time is business. The time is money. No seeking ilm. Maka di sini dia menjadi penghuni neraka, disifatkan hatinya tertutup dari hidayah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. They have heart. They have mind. But his mind and his heart not for seeking ilm. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. They have eyes for seeing but can't see to the Quran, to the hadith. Walahum adanun la yasma'una biha. And they have ear for hearing Al-Quran, hadith, but they can't. Ulaika kal an'am bal hum adall. Maka mereka bagaikan binatang-binatang ternak. Balhum adal, bahkan mereka lebih tersesat dari binatang ternaknya karena tidak mempunyai akal.
maka mereka orang-orang ulaika humul ghafilun. Maka mereka orang-orang yang lalai, bukan al-khasirun, al-ghafilun. Maka mereka adalah orang-orang yang lalai. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan bagi kita bagaimana orang-orang yang lari dari majelis ilmu di dunia tersesat. Di dunia dia menganggap kebenaran secara mutlak baginya yang justru bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ditutupi hidayah oleh Allah hatinya dan akhirnya tersesat di api neraka, iyadzan billah. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka dikisahkan di api neraka di surat Al-Mulk bagaimana penduduk neraka sa'ir itu hakikatnya. Di saat dilemparkan ke api sa'ir, ditanya oleh para malaikat khazanatuha yang menjaga neraka sa'ir, tidakkah sampai kepada kalian para nabi? Alam ya'tikum nadhir? Tidak sampai kepada kalian dai-dai ahlu sunnah di majelis-majelis mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Ada ustaz dekat dengan kita, ada ustaz di kampung kita, namun mereka mengatakan tidak peduli dengan majelis-majelis ilmunya. Maka mereka kelak akan menyesal dan mengatakan waqalu law kunna nasma'u aw naqilu. Oh, seandainya, the big regret, they said, if when in the world I came to counseling of seeking ilm and I heard and I thinking with my mind about the religion, ma kunna fi ashabis sa'ir. So we don't stay here in the sa'ir, in the hellfire. Maka mereka meraung dan menyebutkan penyesalan yang dalam. Oh, jika seandainya dulu kami duduk di majelis-majelis ilmu, maka kami mendengar dari ilmu dan kami mengakalkan akal kita dengan ilmu, sesuai dengan ilmu, maka kami tidak menjadi penduduk neraka sa'ir. Maka ini ukubah, the punishment from Allah in the world who's living from majalis al-ilm will disguiding. Yang kedua, the punishment from Allah, ukubah dari Allah yang mana di hari akhirat kelak akan dimasukkan kepada neraka sa'ir, iyadzan billah. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan seeking ilmu, untuk melaksanakan menuntut ilmu, baik datang ke majelis ataupun menghadiri dari streaming ataupun menghadiri kajian-kajian di YouTube dan yang lainnya dari media-media sosial, maka itu bisa dikatakan dengan majalisil ilmu. Adapun yang mengetahui ada majelis ilmu, seperti dikatakan oleh Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u, maka wajib kalian duduk di majelis ilmu itu. Jika kalian tidak duduk, maka akan masuk dua perkara di dunia: dijauhkan dari hidayah dan dimasukkan kepada api neraka sebagai pendalilan yang kami sebutkan tadi. Maka kita mengajak semua kaum muslimin untuk selalu menuntut ilmu, dan kita mensyukuri dari apa yang ada pada kita dari menuntut ilmu. Maka marilah kita aminkan, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Indonesia
wal Yaman wa Filistin wa Suriya wa sairi biladil muslimin wa an yahfadha biladana min kulli su'in wa makruh min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yursida wulata umurina ila tariqil haq wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah NKRI tercinta dari rongrongan-rongrongan KKB, OPM atau fitnah-fitnah yang besar dan yang kecil. Dan yang kedua, kami meminta kepada-Mu, wahai Allah, bimbinglah Presiden kami Prabowo dan staf kementeriannya merah putih dan mereka yang berada di MPR, DPR pusat ataupun di daerah. Wahai Allah, bimbinglah mereka, berikanlah kepada mereka petunjuk-Mu sehingga mereka menjadi pemimpin negeri dalam keadaan adil dan mereka membuat konstitusi dalam keadaan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sehingga kami rakyat yang taat kepada mereka, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, maka kami taat kepada pemimpin yang taat kepada-Mu, wahai Allah. Sehingga jika suatu negeri pemimpinnya takut kepada Allah dan rakyatnya taat kepada pemimpin yang takut kepada Allah, maka Indonesia akan jaya raya gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka yang terakhir, wahai Allah, bantulah dakwah kami, yang mana dakwah kami di sini yang free of charge. Maka kami mendoakan kepada mereka orang-orang yang membantu dakwah kami di balik layar dengan memberikan bantuan-bantuan dana, donasi ataupun pemikiran dengan mengajar dari para santri di sini tanpa pamrih, dan juga memberikan tenaga peluh keringat untuk membangun masjid nisa dan mushola id dan yang lainnya keperluan dari dakwah. Maka kami doakan kepada mereka yang membantu dakwah ini dengan donasi, dengan ide-ide, pemikiran dan pengajaran, dan juga dengan tenaga dan peluh. Pertama, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Yang kedua, Allah jadikan apa yang mereka keluarkan diganti dengan mizan hasanatik yang besar dan berat di mizan hasanat. Dan yang ketiga, berikanlah gantinya dari apa yang mereka keluarkan di dunia ini dengan rizki yang melimpah. Semakin dia banyak menginfakkan untuk Allah, semakin banyak Allah mengganti rizkinya dengan harta yang melimpah. Dan yang keempat, ampunilah dosa-dosa mereka semua yang membantu dakwah di sini. Dan yang kelima, ya Allah, berikanlah kepada mereka umur yang panjang sehingga mereka akan banyak membantu dakwah kami dengan usianya yang panjang dan diberkahi dengan banyak amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istau tarasu sufufakum, dirapatkan, diluruskan. Sallu fini alikum khaliful yahud, salatlah dengan sandal kalian menyelisihi orang-orang Yahud dan Nasara. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqi min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tusma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthusah
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir illa ma tawalli wa kafar fayu'adzibuhumul adzabal akbar inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Allahu akbar.